di Amerika, ini pendidikan ini untuk informan ini setengah semester untuk istilahnya ini informan handling. Jadi informan itu bisa menjadi informannya polisi dengan berbagai cara. Pertama, mungkin dia dulunya bekas sindikat narkotika. Yang kedua, memang dia ada kebutuhan uang, sehingga dia ingin mendapatkan uang dari penyidik. Ini kira-kira motif-motif informan yang mau bergabung dengan polisi. Tapi umumnya undercover buy ini untuk mencegah hal itu, polisi menggunakan anggota sendiri yang disebut dengan undercover agent. Undercover agent ini adalah anggota polisi yang sangat terlatih dan tidak dikenal. Dan undercover ini selalu dilindungi oleh tim undercover operation. Jadi apabila ketahuan oleh sindikat, biasanya dia akan dibunuh. Makanya ada yang membayangi namanya tim undercover surveillance. Ini biasanya kalau dia bergerak satu, yang lain ada bergerak. Jadi ini kira-kira yang dilakukan. Jadi bisa kita pakai informan, tapi juga kita lebih banyak memakai undercover agent kita sendiri yang tidak dikenal oleh sindikat. Tapi selama ini masih sering dipakai yang informan di luar polisi. Masih banyak dipakai informan di luar polisi. Kalau misalnya kita ada keyakinan di luar polisi itu namanya udah informan, Pak. Tapi kan informan ini kan ya itu tadi motifnya bermacam-macam. Hanya ada karena motif uang, karena motif sakit hati, motifnya karena dulu pernah jadi sindikat terus ditinggalkan. Nah itu bisa. Tapi itu merekrut informan ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Itu perlu suatu perjalanan panjang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik yang ada di lapangan. Mereka akan tahu sifat dan kelakuan informan ini. Apakah hanya membohongi polisi atau hanya ingin mendapatkan uang saja gitu. Jadi harus selektif betul ya. Selektif betul. Selektif. Oh iya, betul Pak. Iya. Sangat yang mulia. Itu harus diketahui pimpinan polisi juga. Prosedurnya harus diketahui oleh atasan. Tidak hanya penyidik di lapangan. Itu mungkin sangat tidak terikat. Jadi bisa siapa saja. Jadi ahli ya. Tadi undercover buy yang dikenal ya. Artinya tidak dimungkinkan untuk dipakai BB yang ada, barang bukti yang disita yang ada. Kalau masalah lain, misalnya undercover selling atau undercover sell, menjual, itu dimungkinkan tidak dalam undang-undang atau sehari-harinya? Saya akan jawab yang mulia, bahwa yang dijual itu umumnya adalah barang-barang hasil kejahatan narkotika. Jadi bukan narkotikanya. Saya ulangi, narkotika tidak boleh jual. Itu hasil kejahatan narkotika. Saya memberi contoh yang kebetulan saya pernah menjadi duta besar di Meksiko, saya sampaikan. Yang ditangkap adalah Jenderal Bintang 4, Manuel Noriega. Ditangkap oleh Drug Enforcement Administration Amerika. Dengan bukti-bukti semua elektronik, ketahuan bahwa dia ini adalah sindikat narkotika dari Amerika Selatan. Setelah dia menjalani hukuman, kemudian dengan metode TPPU yang sekarang kita pakai, dia ternyata masih mempunyai 5 apartemen di luar negeri. Apartemennya di London, ada di Paris, ada di Madrid, dan ada di Amsterdam. Itu semua disita kembali oleh Drug Enforcement. Itu yang dijual, hasil penjualan itu boleh untuk operasional. Jadi bukan hasil penjualan narkotika. Saya ulangi, narkotika tidak boleh dijual. Jadi kalau BB narkotika secara langsung tidak boleh ya? Tidak boleh. Dan tidak ada metode dan tidak lazim dan memang undang-undang melarang. Artinya masih dimungkinkan undercover selling tapi hasil dari penjualan BB narkotika, begitu? Undercover selling masih dimungkinkan?
Ya, tapi kalau barang bukti yang tertangkap tadi saya katakan itu mutlak menurut undang-undang harus dimusnahkan. Tidak ada untuk dijual, harus dimusnahkan. Kecuali disisihkan untuk barang bukti di pengadilan dan pendidikan dan latihan. Lain tidak ada. Jadi tidak ada disisa untuk dijual. Jadi selama ini tidak dimungkinkan undercover selling. Ya, tidak dimungkinkan sama sekali. Kalau kita undercover pakai barang kita sendiri, waktu kita tangkap, berarti yang ditangkap barang kita sendiri dong. Ya. Kan sudah tidak logis. Ya. Kemudian mengenai pemusnahan barang bukti ya hasil dari tangkapan kepolisian. Itu ada nggak pemusnahan barang bukti ini prosedur yang harus dilakukan? Karena barang bukti ini kebetulan banyak yang disita ya, ada berpuluh-puluh. Artinya banyak kantong-kantong plastik. Ada nggak prosedur yang harus dilakukan kepolisian untuk pemusnahan barang bukti yang harus sesuai dengan perundang-undangan? Jadi untuk pemusnahan barang bukti ini kan ada metodenya. Jadi sebelum dimusnahkan, semua barang bukti itu akan diperiksa dulu. Biasanya kita melibatkan ahli-ahli, bisa tenaga laboratorium. Mungkin kalau di daerah kita punya balai POM. Mereka akan mengetes satu persatu apakah barang bukti ini barang bukti asli atau tidak. Itu pasti sudah dilakukan. Baru untuk pemusnahannya bisa bermodel bermacam-macam. Kalau saya lihat yang di Bukit Tinggi hanya dengan metode air. Tapi kalau metode-metode kita di Badan Narkotika Nasional, kita sudah lebih canggih. Kita punya insinerator untuk memusnahkan barang bukti ini. Dan itu sudah dipunyai oleh Badan Narkotika di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Jadi sudah ada di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Ya, kalau dilakukan di Polres? Kalau Polres biasanya bisa memakai karena di sana BNP itu hanya sampai tingkat provinsi, Pak. Kalau tidak bisa dibawa dari provinsi? Ya, kalau itu kan mungkin di kota kecil, jadi harus ke tingkat provinsi. Itu pelaksanaannya bagaimana sih? Itu kan pengecekan itu setelah terjadinya penangkapan dicek, oke memang itu barang bukti berupa narkotika, sabu misalnya. Kemudian setelah beberapa saat sebelum dilakukan pemusnahan, apakah harus dicek kembali sesuai dengan prosedur atau bagaimana? Sehari atau hari itu dilakukan pemusnahan barang bukti, bagaimana prosedurnya? Biasanya untuk pengecekan kembali ini karena biasanya kan kalau waktu pemusnahan kan banyak undangan yang diundang. Jadi kalau mungkin pengecekan satu persatu mungkin ini makan waktu. Tapi kan ini sudah pernah dicek oleh tenaga laboratorium. Dalam hal ini juga kalau di Bukit Tinggi mungkin nggak ada laboratorium, itu ada Badan POM yang mempunyai alat-alat test kit ini, sehingga itu sudah dites sebelumnya. Pada saat untuk pemusnahan yang berikutnya, ya biasanya sangat jarang diadakan pemeriksaan lagi. Tapi kalau misalnya kurang yakin atau misalnya dari audiens ada yang tidak yakin, itu bisa-bisa saja dilakukan. Ya, harusnya secara tegas dilakukan ya. Sebelum dilakukan pemusnahan dicek kembali. Nah seharusnya begitu. Karena rentang waktu dari penangkapan, press release, ke pemusnahan itu sangat panjang. Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi tidak harus ya dilakukan pengecekan sebelum barang bukti itu dimusnahkan pada hari itu juga. Tidak harus. Untuk itu memang undang-undang tidak mengatur, tapi yang diatur di undang-undang hanya pemusnahan harus segera dilakukan setelah terjadi penangkapan. Itu yang harus dilakukan. Ini kan kalau pengecekan dan lain-lain itu kan lebih sangat teknis, sehingga itu hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawahnya gitu, Pak. Jadi semua itu pelaksanaannya harus dengan berita acara ya, berita acara ya di tiap tindakan-tindakan hukumnya. Jadi mungkin kalau untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, saya rasa itu bisa dilakukan untuk pengetesan ulang, pengecekan ulang, sehingga semua orang yang menonton yakin bahwa barang yang dimusnahkan ini adalah betul-betul barang yang disita. Jangan sampai barang yang tidak disita
kok dimusnahkan, kan gitu kira-kira. Itu saja. Ya. Baik, selanjutnya giliran penuntut umum. Bisa agak kuat sedikit suaranya karena kita amati dalam proses ini, tapi jangan. Pak, agak mundur dikit, Ya, Ya, silakan. Terima kasih majelis. Ini karena sudah agak sepuh memang, jadi Ya. mohon maaf. Terima kasih ahli. Tadi kalau saya lihat CV-nya memang luar biasa, ahli dari tugas di Amerika. Selama ini sepertinya memang banyak sekali di bidang narkotika. Tadi ahli sudah jelaskan bagaimana proses teknik-teknik pengungkapan kasus. Tadi salah satunya ada yang disebut dengan penyerahan yang diawasi, begitu ya Pak ya. Tadi banyak yang diungkap mengenai bagian pembelian. Ini penyerahan yang diawasi. oke. Bahasa kerennya nih control delivery. Ya. Bisa ahli jelaskan di persidangan ini bagaimana sih teknik penyerahan yang diawasi? Artinya apakah ini penyerahan narkotika atau barang-barang lain, atau seperti apa? Apakah ini memang syaratnya seperti apa? Apakah memang harus di dalam kasus atau boleh di luar kasus itu? Maksud saya seperti itu. Silakan ahli. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan control delivery atau penyerahan yang diawasi. Ini adalah dua teknik tadi yang diizinkan oleh Konvensi PBB 1988 yang disebut dalam bahasa Inggrisnya undercover buy dan control delivery. Jadi artinya adalah pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka. Ini biasanya kurir merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi di bawah kendali penyidik polisi. Jadi misalnya ada kurir yang sudah tertangkap, dia bawa barang. Lu mau kerja sama nggak? Supaya barang ini dikirim ke tujuan dan kita akan sampai di tujuan akhir. Tujuan akhirnya siapa? Itulah penerimanya. Penerima ini bisa ditangkap bersamaan dengan barang itu sampai. Itu yang namanya control delivery. Jadi barang itu dikontrol pergerakannya. Saya ingin memberikan contoh. Ada satu kasus kebetulan saya ikut terlibat. Dulu waktu Bangkok itu masih terkenal sebagai Golden Triangle. Semua pesawat yang berangkat dari Bangkok itu dicurigai kemana saja, Pak. Baik ke Eropa maupun ke Amerika. Jadi mereka pinter sindikat ini merubah rutenya dari Bangkok ke Jakarta, Jakarta ke Sydney, Sydney Jakarta, baru Jakarta Amsterdam. Nah ini counter delivery yang udah antar negara. Ini betul-betul suatu kerjasama yang harus dilakukan antar penegak-penegak hukum narkotika di negara-negara yang dilalui. Karena bisa terjadi juga negara yang dilalui ini mungkin orangnya mau pengen terkenal kan Pak, barangnya ditangkap kan, supaya bisa masuk TV gitu. Bisa terjadi, sehingga putuslah jalur yang ke penerima akhir. Jadi makanya control delivery ini kalau antar negara itu lebih sulit. Itu harus betul-betul kerjasama antar undercover agent yang ada di tiap negara. Tapi kalau yang sekarang berlaku di control delivery di Indonesia, ini umumnya adalah control delivery yang kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan kargo yang ada di Indonesia, Pak. Kita pernah kerjasama dengan JNI, kita pernah dengan DHL. Jadi waktu datang pertama, DHL kasih tahu, mereka kan punya alat scanning, Pak. Pak, ini barang